Si Jonathan itu men-statement bahwa dia non-binary. Tapi ternyata di Indonesia tuh ada. Ada. Tapi kenapa tidak pernah Dan terekspos? itu di seluruh dunia, cuman gue nggak bisa nyebut ya. Itu ada di beberapa tempat yang mengenal itu. Nah, kenapa dan di kita tuh mengenal Ada, itu, ada. tapi kan tidak pernah Enggak. Jadi karena balik lagi karena kultur itu. kultur, jadi dia Kultur timur harus sopan, harus ini. enggak sih itu. Karena gini emang kurang pengetahuan aja. Dan abis itu kan ada cerita nih sekarang dari risetnya kan yang bilang bahwa perempuan sekarang banyak yang nggak mau Ya, memutuskan untuk nggak mau menikah. memutuskan nggak mau menikah. Heeh. Karena ataupun ada yang mau menikah tapi akhirnya mau child free. Child free ya. Terus, tapi balik lagi, ketika ada keputusan itu, society, masyarakat, dengan adab ketimuran, oh nggak mungkin perempuan tuh nggak boleh begitu, perempuan tuh harus menikah, perempuan tuh harus punya anak, gitu. Emang Sementara yang ngejalanin kan belum tentu, ih gue kan, ini gue gitu, gue yang ngejalanin. Kalau gue nggak mau menikah, ya itu kan keputusan gue yang gitu. jalanin sampai sepanjang-panjangnya kan lo kan Iya, gitu tapi ya. kan balik lagi, di luar itu kan balik society, Persis. masyarakat, netizen, Di sini yang paling jahat tuh. netizen yang maha benar itu. Yang maha benar. gitu. Iya. Itu sih kalau gue ngelihatnya eh, eh, perempuan itu dididik dengan sangat keras dan militan oleh kultur dan agama. Ya gue terpaksa pakai quotes ya karena ntar gue takutnya ada yang tersinggung. Oh iya makanya. Gitu. Dan agama untuk menjadi nomor 2. Ya. Jadi perempuan itu ketika sudah menikah. Tapi mereka boleh nggak tidak menjadi nomor 2? Nah berikutnya. Oke. Nah berikutnya. Jadi makanya ini gue mau mencoba jelasin apa yang terjadi gitu. Karena sehingga perempuan ketika masuk dalam pernikahan, dia tuh otomatis di bawah sadarnya itu menempatkan diri untuk melayani suaminya. Untuk bahwa suaminya mesti diduluin. Iya kan Gitu. ada pepatahnya, surga apa tuh? Oh iya, Surga apa neraka katut gitu. dia ke surga diajak, Ya. Surga nunut neraka katut katut. ke bawah, kalau ke Heeh. surga ke neraka ke bawah. Iya, ada gitu. Padahal itu enggak. Nah, jadi itu udah diyakini sama Gue ngeri lo perempuan. ngomong itu tadi. Itu tuh tadi nanti tiba-tiba nih itu kan agak-agak Oh iya. kultur soalnya nanti tiba-tiba aduh mati deh gue. Tapi nggak apa-apa biarin. Bisa dijelaskan kok itu, bisa dijelaskan. Nah, bagaimana penjelasannya si paham surga nunut neraka katut itu? Itu kan secara kultur kan memang kultur kita itu Nah, kan itu balik lagi kultur. patriarki kan memang. Kenapa? Karena patriarki itu dia yang harus ya duluan aja siapa yang pegang aturan kan. Nah, kan duluan pegang aturan. Tapi padahal sebenarnya kalau pemimpin perempuan itu kayak Cleopatra udah jadi ratu. Oke aja gitu. Banyak sebenarnya kalau mau ratu-ratu yang keren-keren itu juga banyak. Ya Indonesia Tapi- pernah bukan Nusantara pada masa itu pernah punya Ratu Sima dengan kerajaan Kalingganya. Iya. Tapi anyways, bahwa perempuan kemudian menghilangkan identitas dirinya ketika menikah itu udah jadi bawaan. Nah, contoh mau sekolah ke luar negeri. Terus gue gimana? Mau sekolah ke luar negeri. Sementara anaknya masih kecil. Terus biasanya pilihannya adalah ya udah gue nggak jadi. Atau ya udah udah anaknya ikut atau apalah gitu. Itu menjadi pertimbangan yang sangat sulit sekali gitu. Tapi kalau suaminya yang dapat sekolah luar negeri, pertimbangan jadi nggak sulit. Ya udah lo pergi ntar sesekali gue nyusul, yang perempuannya nyusul. Kenapa nggak itu tidak terjadi pada yang kalau perempuan yang dapat sekolah luar negeri gitu? Kan suka gitu tuh. Iya benar aku Iya kan? sering Nah. baca tuh yang begitu juga gitu. Nah, Kenapa? Karena perempuannya yang mau menghormati suami dan rumah tangga atau karena memang berkorban aja gitu? di bawah sadar dia berkorban. Bawah sadar itu. Oh itu. Di situ Itu tidak nalar ya? enggak di bawah sadar karena itu kan nilai itu diberikan, maka perempuan dididik secara keras, intens dan Mulai dari militan. hamil sampai dibrojolin tuh. Dididik dari kecil. Bahkan kayak misalnya
Mungkin kalau kelas A, B udah nggak terlalu ya. Tapi kalau untuk kelas C, D misalnya, kalau uangnya cuman sedikit, maka yang akan disekolahkan duluan yang Laki-laki laki-laki pastinya. gitu. Bukan yang perempuan. Bukan berdasarkan kemampuan. Mana yang paling pinter nih, udah yang paling pinter sekolahin supaya dia bisa nyeret saudara-saudaranya ntar ininya naik gitu. Berkemampuannya naik gitu, nggak gitu. Kayak gitu sih. Jadi gue lebih percaya bahwa kalau perjuangan gue perempuan itu perlu berkesadaran aja gitu. Nah, itu sebetulnya gue dan Wita lakukan di Kesandung Kawin di podcast itu. Bagus nggak responnya? Bagus sih. Terus Dan kadang banyak ada yang mengalami itu. iya, cuman gini ya, Kesandung Kawin tuh suka diterjemahkan adalah kegagalan. Gitu. Padahal kalau Oh. gue bercandaan sama Wita ya, iya kalau Wita itu menikah 22 tahun. Gue 2 kali gagal. Jadi gak ada hubungan sama Kesandung Kawin. Bahwa kami berdua ini contoh gagal, contoh berhasil lah kira-kira kan Wita gitu. berhasil, sementara Mbak Cenil 2 kali yang gagal. 2 kali gagal gitu. Nah, kan pertanyaannya adalah balik ke yang tadi awal. Jatuh, terpuruk, tersungkur itu udah pasti, niscaya. Tapi berdiri, bangkit dan melawan itu pilihan. Nah, yang lebih penting lagi ketika lo lagi udah nyusruk itu, lo ada lesson learn-nya enggak? Kalau enggak lo akan balik ke kubangan yang sama, muter-muter. Nah, itu yang kami temukan di Kesandung Kawin. Jadi kami wawancara udah sekitar 200-an perempuan lah. Nah, itu suka ada pattern tuh. Kalau orang melakukan kesalahan, misalnya gini deh. Ada kalau yang istilah yang dikenal banyak orang tuh bad boy. Lo kalau udah sekali kena bad boy, lo akan terus berulang kena bad boy lagi. Kan pertanyaan adalah kenapa? Ini yang dialami. Nah, jadi itu pertanyaan itu kan, kenapa? Ternyata biasanya kalau dari hasil riset itu, perempuan-perempuan alfa loh, jangan salah. Alfa yang sangat kuat, berdaya, itu suka kena sama cowok-cowok mokondo yang biasa terjerat di situ. Kenapa? Karena si perempuan alfa ini mungkin dia punya daddy's issue. Nah, itu biasa semua tuh memang ada hubungan dengan pengalaman masa kecil. Itu satu. Yang kedua, biasanya cowok-cowok yang mokondo ini itu manipulatifnya bagus banget. Jago banget. Ada sekolahnya gue rasa. ada sekolahnya. Karena ada patternnya. Karena mereka tahu. Nah, itu dia balik lagi ya gitu. Karena ya perempuan alfa dominan. Oh, gue selalu begini gitu ya. Tiba-tiba masuk nih satu laki yang ya tapi memang benar ya, love selalu bombing. Bad boys, tapi love bombing. Jadi perempuan alfa tuh jarang menemukan pasangan hidup awal nih. Laki-laki yang sempurna, yang selevel awalnya menurut aku ya. Pasti tiba-tiba akan ada si bad boy ini. Yang berani soalnya. Bad boy itu kan cuek. Oh, lo jagoan nih, lo gini. Ih, gue gak takut sama lo gitu. Ini aku baca ingat gak yang di Pangeran dari Timur? Syafi'i. Oh iya. Syafi'i itu kan bad boy banget ya kan. Syafi'i itu bad boy banget, tiba-tiba bertemulah anak. Ya, walaupun itu orang Indonesia, tapi kan dia diangkat anak oleh orang Belanda. Iya. Jadi kaum ningrat. Itu kali ya. Iya, sudah sembarang. Malah justru tertarik yang satunya udah ngejer banget kan. Ya, satu lagi yang siapa sih namanya ya? Lupa. Itulah yang arsitek terkenal. Iya, arsitek itu. Pas Syafi'i itu kerjanya sama dia kan. Iya. Ya gitulah. Ya gitu, senang buku itu. Jadi ini bad boy. Nah, yang kedua kali itu. Gue tembak aja kalau gua mah. Jadi sebenarnya gini. Problemnya adalah pada perempuan jenis alfa. Gue nggak tahu ya. Gue kadang-kadang nggak bisa mendefinisikan apakah gue alfa apa enggak. Tapi yang jelas, gue dan beberapa orang dari yang hasil riset gue itu beberapa orang itu kena di depan pada saat kena love bombing. Jadi dihujani kata-kata cinta. Oh sayang, I love you so much. Jangan tinggalin aku, itu kosakata yang terus ada.
Bahasa buayanya gitu. Bener, jadi Oh, ya kamu cantik sekali, I love you so much, pakai so much ya, jangan lupa gitu. Jangan tinggalin aku, jangan lupa. Selamat pagi lagi ngapain? Terus lo di love bombing, sehingga lo ngerasa lo begitu penting, begitu dicintai. Diadore. Yoi, heeh. Dan setiap kali lo cerita apa, sebentar dia akan melihat yang gini, ih kamu hebat ya kok bisa gitu. Kelar loh. Luluh lantak hati jatuh gitu ya. Itu nggak lama. Biasanya tuh di awal tuh mungkin sekitar 4-5 bulan lo dihajar gituan. Habis itu mulai dia akan menuntut macam-macam. Dia begini, aduh aku pengen ini cuman nggak usah deh, nggak apa-apa gitu. Mahal soalnya gitu. Udah asik kayak gini, mau apa sih gitu. Mau itu tapi nggak usah lah mahal, aduh gitu. Pinter ya Terus manipulatifnya ya ya. udah kalau mau ayo gitu. Enggak, aku nggak mau apa aku nggak punya uang kalau segitu. Ya udah nanti aku beliin gitu. Dia bilang, ah nggak mau mahal ah nggak usah, aku nggak mau ngerepotin kamu, nggak usah. Itu di situ tuh. Dan si perempuannya sudah pasti akan udah ayo. Nah, dia udah tahu harus caranya begitu. Caranya bilang nggak usah, gue nggak mau ngerepotin, gue nggak mau pakai duit lo. Pinter Gitu. ya. Pinter. Emang begitu, emang template-nya ada Excel-nya. Ada template gini, dari sini ke sini gitu, ada formulanya Ya gitu. gue rasa ada diagramnya tuh Ada. di kehidupan si bad boy itu. Oh ini abis gue ngoceh ini udah dapet, gue mesti kesini, dari sini gue kesini ke sini, abis itu bye. Gitu, emang gitu. Jadi dan itu gue temukan di kemudian hari. Jadi gue ketemu dengan orang-orang yang bersamanya persis template-nya. Gue tuh sampai ketawa ngakak. Anjir, segitu samanya gue bilang. Persis. Jadi termasuk bagaimana dia lari dari persoalan gitu. Orang-orang manipulatif itu tipikal kok. Dia nggak akan tahan ngadepin persoalan gitu. Dia mendingan dia ngeles dan dia tuh pasti akan selalu punya backup orang. Jadi dia tuh karena apa? Karena dia tahu ini suatu waktu gue bisa kehilangan dia nih. Gue harus ada backupnya. Kalau nggak ribet hidup gue, gitu. Karena biasanya kan orang-orang kayak gitu juga kan males ya, biasanya nggak mau kerja. Jadi cuma mau kerja yang gue seneng aja. Kesannya idealis. Padahal nggak tanggung jawab, bedanya tipis tuh. Bedanya tipis tuh. Gitu. Terus jadi gini, nah ada pembelajaran apa yang diambil? Oh banyak. Dan yang pelajaran yang paling penting adalah, kalau dalam kasus gue ya, gue jadi mengenali ulang diri gue sendiri. Itu gila sih. Temuan itu gila menurut gue. Karena anjir, ternyata gue tuh gini ya. Ketika gue dapat stimulus ini, reaksi gue gini. Ketika gue dapat ini, reaksi gue gini. Dan itu kok berpola. Ada apa dengan gue? Gitu. Jadi tuh yang terakhir ini tuh bener-bener gue belajar banget. Gue jadi langsung ngeh gitu. Oh ternyata gue gini. Deng gitu. Yang gue bilang, ih nista banget ternyata gue gitu. Jadi masalah itu sebenarnya bukan di orang lain. Masalah itu di kita. Orang lain tuh cuma, ya lo akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan ngajarin lo ya. Ada penyesalan nggak, Mbak? Enggak. Relief. Karena nyesel nggak ada gunanya. Bahwa gue di 3-4 bulan pertama itu tolol banget ya gitu. Tapi gue tahu begitu udah lewat itu, ya udah, terima kasih. Gue berterima kasih dikasih pengalaman itu. Itu mahal banget sih pengalaman itu, karena gue dilatih banget. Gue ngerasa gue dilatih dengan sangat keras pakai pecut gitu loh. Pakai baju kulit enggak ya? Lain dong. Itu SM namanya. Nggak usah disebut ya itu. Ya Allah, aku tuh baru tahu loh ternyata. Jadi sebenarnya juga aku pikir waktu awal-awal yang ngeliat Kesandung Kawin ini Kesandung Kawin ini ngomongin apa sih? Kegagalan kah? Tapi apa gitu. Tapi aku sempat dengerin beberapa kali. Oh ternyata bukan ngomongin kegagalan. Tapi memang itu adalah dinamika dalam kehidupan berumah tangga, sehingga ada jatuh up and down itu.
Ya gitu Bang. Iya. ampun. Jadi orang belajar dari pengalaman orang lain gitu, jadi Nah, nggak sendiri. ini kan, balik lagi tadi Mbak Chandra kan pengen memperjuangkan hak itu gitu ya. Eee, Kira-kira nih ke depan, kalau bukunya udah jadi, ya kan, apa yang diharapkan untuk perempuan Indonesia? Sadar bahwa dia penting. Perempuan itu gini, setiap orang penting, tapi kita kadang-kadang abai bahwa ada hak kita yang diambil paksa gitu. Kalau dari gue tuh kan gue seneng ini, denger-dengerin orang atau baca gitu. Kan semua agama setahu gue, Hmm, itu ya ada dua hal yang penting. Yang pertama itu kasih sayang, yang kedua jangan pernah ambil hak orang. Itu di semua agama ada. hmm, Itu tuh nggak boleh banget. Jadi yang pertama tuh kasih sayang, semua agama ngomongnya semua kasih sayang hmm, dan jangan ambil hak orang. Nah, hak lo sebagai manusia diambil. Lo wajib ngelawan menurut gue. Jadi gue lebih 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 ke situ kayak eh, pada saat lo menikah, maka menikah itu itu adalah partnership. Jadi hmm, lo berpartner. Bahwa dalam sebuah kelompok atau ketika berdua ada yang taking the lead, tentu. Jadi ya udah, tentukan siapa yang nge-lead, mau lakinya apa mau perempuannya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin, gitu, menurut gue. Jadi kayak kodrat perempuan itu lagi-lagi karena dia punya rahim maka dia akan bisa melahirkan, dan dia bisa hamil dan melahirkan dan dia berpotensi bisa menyusui karena tidak semua orang kemudian bisa menyusui. Terus tapi itu kodratnya gitu, kodrat perempuan. Sisanya benerin ledeng atau manjat genteng atau mencari nafkah, itu genderless. Genderless menurut gue. Siapapun bisa melakukan Semua itu ya? semua lagi-lagi kesepakatan. Ketika kedua belah pihak merasa dirugikan, berarti salah satu sudah dibully. Kan yang bullying kan pada prinsipnya itu. Ketika lo bercanda, tapi yang satunya nggak seneng, berarti yang nggak seneng itu udah dibully. Tapi kalau bercanda, walaupun lo udah disiksa-siksa, disiram-siram, tapi lo masih ketawa-ketawa bersama, itu bukan bully. Perkawinan pun. Mbak, nih ya, eee, ini dari sekian kesibukan dan kegiatan dan apalah ya namanya, kalau tadi Mbak ngomong udah up and down segala macam dalam kehidupan. Ini apa yang membuat Mbak Cenil tiap pagi nih bangun dengan pikiran yang fresh, punya semangat lagi, mesti ngapa-ngapa itu ada nggak yang drive ke situ? Menuntun nih supaya gue semangat untuk menjalani kehidupan gue yang begini gitu. Alasan. Kenapa? Alasan lo hidup. Jadi mungkin karena gue lagi terpapar dan kemudian jadi suka sama seorang penulis namanya Simon Sinek. Dia Hmm, tuh ngomong soal why. Jadi hidup itu dibagi dalam piramid. Itu ada yang paling atas itu adalah why. mhm, Agama sebetulnya. Why itu kayak misalnya gini. Why gue adalah gue kepengen semua perempuan tahu haknya. hmm, Dan gue akan memperjuangkan itu dan gue akan melawan jika ada yang menghambat itu. Itu oke, why gue. mhm, Melalui apa? Melalui berikutnya how. How you deliver your why. hmm, How-nya itu gue punya weapon. Weapon gue apa? Medsos. mhm, Gue bisa nulis. Gue akan bikin buku soal itu. Kalau bicara tentang perempuan dan bicara tentang hak itu lininya banyak, bisa ngomong sama remaja, bisa ngomong tentang perkawinan, bisa ngomong tentang ya, apa aja. Terus what-nya apa? What-nya tuh tadi bisa medsos, bisa buku, bisa macam-macam. Itu alatnya. Nah, yang bikin gue bangun setiap hari adalah dengan oke, gue mau ngapain lagi nih sekarang? Adalah dorongan why gue. Gue ini kalau gue mati besok, gue harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat orang. ya Gue ada harus legacy lah yang ada gue legacy. tinggalkan gitu. Harus. Setiap orang tuh wajib punya legacy menurut gue. Apapun bentuknya. Bahkan termasuk ketika lo ngomong sama anak lo atau ngomong sama sahabat lo, hal penting yang diingat Legacy terus. dalam bukan bentuk harta ya, Oh iya, iya, iya. betul, ya kan? Nilai, Maksudnya nilai yang harus value, value. value. Dan semua orang wajib punya value, semua orang wajib menemukan
dan mengenali value dia. Bahwa dan bahkan ketika value gue beda sama value lo, nggak apa-apa. Tapi tidak menutup untuk diskusi, untuk ngobrol gitu. Jangan-jangan gue nemu sesuatu yang lain dari value lo. Tapi itulah bangun pagi gue. Gue bangun pagi gue tuh ya kadang-kadang masih ngantuk sih, kadang-kadang kan gue tidur baru pagi ya gitu. Tapi ketika gue bangun adalah gue digerakkan oleh why gue. Nah itu juga kayak tadi gue langsung tadi kan sempat nanya soal habis gelap terbitlah terang, gue terusin aja kan. Enggak lah. Tapi kan ya itu tadi ada dark moment dalam kehidupan Mbak Cenil. How you melewati itu untuk menjadi sebuah keterangan di kehidupan lainnya. Hidup ini menyenangkan. Lah jauh lebih banyak orang baik ketimbang orang jahat. Jauh lebih banyak orang yang nyenengin ketimbang orang nyebelin. Betul. Iya kan? Betul. Betul. Kalau lu berkumpul dengan orang yang baik dan menyenangkan, ya akan menjadi baik dan menyenangkan. It's about your mindset. Jadi kadang gini loh, ada orang ini pernah ada kejadian lucu banget, kejadian beneran. Gue sama temen gue tanpa sengaja membicarakan orang yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Jadi gue bilang, tuh gue punya temen tuh gue lucu banget ya, masa dia gini lucu banget ya gini gitu. Terus temen gue bilang gini, wah gue punya temen tuh dia juga suka kayak gitu, cuma dia nyebelin banget soalnya dia gini gitu, dia sisi nyebelinnya. Oh iya, terus sementara pada saat dia cerita dia gini buat gue itu lucu gitu, tapi buat dia itu nyebelin. Sampai akhirnya ketika ceritanya menjadi panjang, sampailah kesebut namanya dan kami berdua berhenti. Orangnya sama yang diomongin. Jadi memang masalah sudut pandang dan pengalaman kita. Kayak misalnya ada kan haters tuh ya kalau di medsos tuh, gue sampai suka heran gitu. Lo kok benci banget sih sama tuh orang? Emang lo kenal ya gitu. Mindset lo. Iya. Mindset Ya lo. gimana? Namanya juga ya merasa kayak kenal aja padahal belum tentu kenal juga, tapi ribet banget ngurusin hidup orang. Bener. Gitu. Ngerasa yang ada 2 krisis sekarang ini menurut gue. Krisis nalar sama krisis kasih sayang. Kenapa? Itu tadi. Orang itu ketika dia krisis kasih sayang, dia ribet ngurusin orang karena dia ngerasa bener. Gue ini bener, gue bener dan gue nggak punya kasih sayang gitu. Jadi dia tuh nggak bisa menempatkan dirinya di sepatu orang. Sama krisis nalar ya kita tahu lah gimana orang. Pernah nih gue lihat nih di medsos, karena gue tuh megang medsos seseorang, dia seorang yang cukup prominent. Terus dia dihujat banyak orang. Terus ada netizen yang maha benar kan baru ngomong, bu kok bayonya diganti, bayonya bukan yang waktu itu, kenapa kalah ya gini ya. Gue tuh pas baca, lah bayonya nggak pernah ganti, dari awal nggak pernah ganti bayonya gitu. Jadi orang-orang itu ketika benci maka dia akan punya imajinasi di kepalanya yang mendukung kebencian dia. Dia akan tiba-tiba punya data-data konspirasi di kepalanya untuk mendukung kebenciannya. Ya makanya sekarang kita krisis kasih sayang sama krisis nalar. Jadi ya gitu deh. Nah, ada yang bilang gini, lo didiklah laki-laki maka dia akan menjadi laki-laki yang hebat bagi sekitarnya. Didiklah perempuan agar karena dia akan menjadi perempuan hebat bagi negara. Ya adalah beberapa perempuan hebat untuk negara ini sudah. Karena di Pakistan kalau nggak salah, di Pakistan tuh pernah tuh ada orang bikin bank ekonomi namanya, khusus yang megang khusus buat para perempuan. Itu di daerah Selam. Di daerah yang daerah rusuh banget lah pokoknya, sangat miskin di Pakistan. Dalam waktu 5 tahun ketika para ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini dididik, diajarin caranya ngatur uang, dididik caranya nyari uang, dididik sejumlah value-value baru. Dalam waktu 5 tahun kalau nggak salah, tingkat perekonomian naiknya tuh 2 digit di daerah situ. Jadi memang sebetulnya kan gini, laki itu nggak berbagi, ya gak? Perempuan sharing. Iya. Perempuan tuh ngajak-ngajak, laki-laki enggak. Itu yang membuat perempuan lebih bisa menggerakkan dibanding laki. Betul. Makanya banyak influencer juga perempuan. Itu ya.
Influencer apapun lah intinya. Ini mulai lo mencium-cium bau yang lain nih. Enggak. Enggak. Oke. Oke, Mbak, ini kan waktu juga udah mulai mendekati detik-detik itu. Nih dari apa yang sedang dikerjakan, kira-kira legacy atau value apa yang akan Mbak harapkan untuk perempuan Indonesia dan perempuan pada umumnya? Temuan gue sementara ini adalah sober sih sebetulnya. Gue ngelihat banyak orang kayaknya sober padahal enggak. Jadi tidak berkesadaran gitu. Kan kayak kesadaran itu adalah tahu haknya, tahu bahwa dirinya penting, tahu bahwa sebaik-baiknya lo adalah lo yang bermanfaat bagi orang lain. Ini kayak yang misalnya lo lakukan sekarang. Yang lo lakukan sekarang kan misalnya bikin podcast, terus ngundang-undang orang, ngobrol. Kan itu menyebarkan kebaikan sebetulnya. Itu kan sesuatu yang itu kan bermanfaat bagi orang. Dan ada orang-orang yang kemudian terlibat yang juga senang gitu loh. Maksudnya apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk manfaat gitu loh, untuk kebermanfaatan gitu. Jadi bahkan hal yang kecil menurut lo kecil, nggak ada hal kecil sebetulnya. Yang ada adalah selalu ada hal besar di balik hal kecil, atau hal kecil yang dibesar-besarkan. Banyak. Duh, makasih loh Mbak, ya ampun. Ini kalau diterusin panjang nggak kelar-kelar ya. Sebenarnya masih banyak apa yang saya tanyain, tapi ya itu nanti off kamera aja. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Senang. Baiklah teman Janggun, demikianlah obrolan saya hari ini dengan Mbak Cenil atau Mbak Chandra Widanarko. Semoga di hari Kartini ini teman-teman Jenggun, khususnya teman perempuan, bisa mendapatkan insight apa yang dari kami bicarakan hari ini. Dan semoga perjuangan Kartini untuk perempuan Indonesia bisa diimplementasikan oleh teman-teman Jenggun. Sekali lagi, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Dah.